Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sampaikan dari Ibrani 13 ayat 15. Saya bacakan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Perhatikan, marilah oleh Dia Yesus Kristus tentunya, senantiasa kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kita ada di perjanjian baru, beda dengan di perjanjian lama. Kalau bicara tentang korban, ya di situ ada domba yang disembelih, mungkin lembu atau yang lainnya. Tetapi kita ada di zaman yang berbeda. Karena korban yang sesungguhnya untuk penghapus dosa kita, ya untuk pengampunan dosa sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Tetapi kita pun sebagai umat perjanjian baru yang hidup dalam anugerah dan kasih karunia, Tuhan tetap mengendaki kita juga selalu tetap memberikan korban syukur. Ya, korban syukurnya apa? Ya, korban syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Jadi lebih dari sekedar nyanyian-nyanyian rohani. Ya, lebih dari lagu-lagu gerejawi yang kita nyanyikan. Tetapi Tuhan inginkan kita itu memuliakan Dia dengan ucapan bibir kita. Artinya setiap ucapan yang keluar dari bibir kita itu hendaklah sesuatu yang meluap dari hati kita dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Korban itu bisa diterima Tuhan ketika dipersembahkan atau dikorbankan dengan cara yang benar. Ya, dengan ketulusan hati, bukan dengan terpaksa atau bukan juga dengan asal-asalan. Kalau kita tahu korban-korban di perjanjian lama ada syaratnya. Yang nggak boleh domba sembarangan. Bicara tentang korban bakaran gitu ya. Yang kakinya mungkin pincang, nggak boleh. Ya, mungkin ada istilahnya yang tidak normal dalam tubuh domba itu nggak boleh juga. Terlalu tua juga nggak boleh. Artinya semuanya itu ada kriterianya. Yang Tuhan mau tentunya yang terbaik. Demikian juga dengan ucapan bibir kita. Ya, bukan kata-kata yang baik saja, bukan kata-kata yang indah saja, bukan syair yang indah yang keluar dari mulut kita saja. Lebih daripada itu, biarlah itu adalah ucapan yang meluap dari hati.
yang sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa segala pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Karena itu marilah kita oleh Dia, oleh Yesus Kristus yang sudah memberikan korban luar biasa itu, kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu bibir yang memuliakan namanya. Ya, bibir memuliakan Tuhan lebih dari sekedar nyanyian. Ya, kita bisa memuji tidak selalu hanya dengan kata-kata di dalam lagu. Ya, kalau kita muji orang kan nggak selalu pakai lagu kan. Ya, kita bisa mengatakan kamu luar biasa. Ya, kita memuliakan Tuhan juga demikian. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Bisa dengan kata-kata, ungkapan, ucapan dari bibir kita. Bisa dengan dinyanyikan melalui lagu-lagu pujian. Bisa dengan bermazmur. Ya, jadi artinya tidak dibatasi. Yang penting di sini adalah bagaimana ucapan bibir kita memuliakan Tuhan. Itu tulus dari hati kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, hari ini hari Minggu, kita harus beribadah. Pastikan ibadah kita berbeda dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Harus lebih baik. Ya, karena bibir kita itu memuliakan Tuhan. Bibir kita mengagungkan nama Tuhan, bukan sekedar menyanyikan lagu. Ya, bahkan seringkali ya, Alkitab juga menyebutkan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru. Bisa saja nyanyian baru, artinya bukan lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan, tetapi sesuatu yang Tuhan taruh dalam bibir kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Intinya di sini adalah mari memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir yang tulus meluap dari hati kita, sehingga ucapan kita, setiap pujian kita, pengagungan yang kita berikan bagi Tuhan itu memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi bukan yang lain. Ya, itu semua bisa terjadi kalau itu meluap dari hati kita. Karena kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ibadah salah satunya adalah kesempatan dan cara kita mengucap syukur. Ada banyak cara yang lain, tetapi salah satunya ibadah ini. Karena itu, ibadahlah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan segenap hati. Jangan hanya rutinitas, jangan hanya karena kewajiban, tapi ibadah karena engkau sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar pagi ini untuk kami menjaga bibir kami. Dan biarlah setiap ucapan yang memuliakan Tuhan itu bukan hanya di bibir, tetapi itu meluap dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah yang demikian, ya korban syukur yang demikian, itu yang berkenan di hadapan-Mu. Jagai kami Tuhan, ucapan bibir kami sehingga tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi justru mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, berdoa menyerahkan ibadah kami hari ini. Tuhan tuntun sertai, dan biarlah ibadah kami berkenan dan Engkau dipermuliakan. Dijauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat sekali lagi, jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.